Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alzimil ujlata. Wa aljimi, dan biasakanlah olehmu, lazimkanlah olehmu, ya, selalu lakukan olehmu, istiqomahkan olehmu al-ujlata, akan ujlah, mengasingkan diri. Ujlah, mengasingkan diri. Fa inna fiha, maka sesungguhnya fiha, di dalam ujlah, khairoid dunya wal akhirati. Asalnya kalimatnya khairoini, begitu ya, khairoini. Tahniyah, ada nunnya, dikarenakan jadi mudhaf, nunnya dibuang, gitu ya. Jadi khairoid dunya wal akhirati. Sebagaimana dalam Alfiah disebutkan nunan talil i'rab aw tanwina mimma tudifu hijib katurisina. Jadi dibuang nunnya, ihzib. Fiha, di dalam ujlah, khairait, ada dua kebagusan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Waqad rawa asy-syaikhani, dan sungguh telah meriwayatkan siapa Imam Bukhari Muslim, an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, moga-moga meridhai siapa Allah ta'ala anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala, yaitu bertanya atau berkata laki-laki tersebut kepada Rasulullah. Apa pertanyaan laki-laki tersebut? Ayyun nasi abdalu, yaitu manusia mana abdalu, yang lebih abdal, yang lebih utama, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, maka berkata Rasulullah SAW, rajulun, yang pertama adalah rajulun, seorang laki-laki, yujahidu, yang berjihad, yang berperang, yang berjuang, binafsihi, dengan dirinya laki-laki tersebut, wa malihi, dan hartanya laki-laki tersebut, fi sabilillahi ta'ala, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Summa qala, kemudian berkata laki-laki tersebut, summa man, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Qala, maka berkata Rasulullah SAW, rajulun, seorang laki-laki yang kedua, ya'tajilu, yang mengasingkan diri laki-laki tersebut, fi syi'abin, ya, di jalan antara gunung. Ya, jadi di gunung ada jalan begitu ya. Di jalan yang ada di gunung, minasyi'abi, daripada jalan-jalan yang ada di gunung, ya'budu, yang menyembah si laki-laki tersebut, rabbahu, akan Tuhannya laki-laki tersebut. Kemudian jamaah sekalian, teman-teman sekalian, wa aljimil ujlah, dan biasakanlah olehmu, istiqomahkan, biasakan kita itu ujlah. Apa yang ujlah? Mengasihkan diri dari orang, gitu ya. Jadi ada ujlah, ada khalwah, gitu. Ada ujlah, ada khalwah. Kalau khalwah udah nggak keluar-keluar tuh, gitu, di kamar aja dia sibuk bercinta-cintaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sibuk bermesra-mesraan dengan Allah, tanda kutip nih ya, jangan diartiin ya secara bahasa. Sibuk bermesraan dengan Allah, sibuk ibadah dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, saking cintanya dengan Allah, sibuk
sehingga dia khalwah. Kalau khalwah apa ya? Udah apa ya? Menyepi, itu nyepi udah. Nggak keluar-keluar, di kamar aja keluar-keluar. Nggak ketemu orang, dia kagak ngobrol, nggak kerja, pokoknya udah di kamar sendiri aja udah. Anak bidinya dibiarin begitu ya. Dia punya anak, dia punya itu dibiarin aja udah. Dia dengan Allah berduaan dalam kamar udah. Itu namanya khalwah. Ada ujlah. Kalau ujlah biasa kerja, waktunya kerja. Ya. Waktunya diundang sama tetangga, datang diundang tahlilan. Ada yang meninggal tahlilan, diundang selamatan, datang selamatan. Waktunya ngaji. Beres ngaji, beres tahlil, enggak banyak basa-basi, pulang ke rumah, duduk udah di rumah. Gitu ya. Enggak ada ngobrol. Begitu ya. Enggak ada kumpul, enggak ada ngobrol, kemana-mana kagak ada itu. Namanya udlah namanya. Mengasingkan diri. Kalau nggak ada keperluan di rumah, nggak keluar-keluar, gitu ya. Diam di rumah, nggak keluar-keluar. Nanti ada keperluan dia keluar. Dia kalau udlah masih ada keluarnya. Cuman dia lebih menjauhi daripada bercampur baur dengan orang lain, gitu ya. Kalau model-model kita nyari. Ya, sepi amat di rumah nih, jalan ya, nyari, ada yang nongkrong tuh, ada yang ngobrol, duduk, ikut nongkrong, ikut ngobrol. Kita cari-cari kalau kita mah, wah kagak enak amat nih di rumah sendiri nih, berangkat dah tuh, bawa motor, bawa mobil, kalau kita jalan kaki, nih biasanya ada yang nongkrong di pos ronda nih, biasanya ada yang nongkrong di sini nih, dia ikut nongkrong di situ, ngobrol di situ, ngalor ngidul, akhirnya timbullah menggibah, ngomongin kejelekan orang. Timbullah memfitnah orang, ngomong ngalor ngidul, akhirnya bohongnya lebih banyak daripada benernya. Makanya udlah itu fa inna fiha khairid dunya wal akhirah. Ya, kebagusan dunia akhirat. Kenapa? Coba kalau banyak ngomong, nanti akhirnya ngomongin orang, diaduin lagi ke orang lain. Fitnah orang, diaduin lagi kepada orang yang kita fitnah. Timbulnya di dunianya nggak bagus, di akhiratnya juga nggak bagus, gitu. Jadi kalau udlah masih ada keluarnya, cuman yang penting doang deh. Ya, kalau kagak penting nggak keluar, namanya udlah. Mengasingkan diri, tidak bercampur baur dengan orang lain. Itu namanya udlah. Kenapa? Karena udlah itu adalah kebagusan dunia dan akhirat. Orang selamat dari urusan dunia, selamat dari akhirat, yaitu dengan udlah. Gitu ya. Karena apa? Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berbicaralah yang baik. Kalau nggak ada yang keluar dari mulutnya yang baik, auliyasmut, maka dia diem. Daripada ngobrol-ngobrol, nggak ada karuannya, nggak ada manfaatnya, mending dia pulang ke rumah, dia baca Quran, dia baca tasbih, dia zikir, dia ibadah, dia sholat dan sebagainya, begitu ya. Daripada ngobrol. Mulai dia mengasingkan diri, tidak bercampur baur dengan manusia, tapi hak tetangga dijalanin. Diundang sama tetangga, tahlilan, tahlil, selamatan diundang, selamatan. Ada yang meninggal, nolatin. Cuman itu doang. Setelahnya pulang lagi ke rumah, tidak bercampur baur dengan manusia. Karena lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya, begitu ya. Tuh. Yang penting-penting aja udah. Kecuali urusan bisnis, urusan kerja, begitu ya. Ada janji sama orang, baru dia keluar. Kalau ada di rumah, dia baca Quran, dia zikir, dia sholat, begitu ya. Itu namanya udlah. Warawa Syakhani, dan telah meriwayatkan siapa Imam Bukhari Muslim
Dari Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, wahai Rasulullah, mana manusia yang lebih utama wahai Rasul? Mana manusia yang lebih mulia, yang lebih utama ya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, manusia yang pertama, yang afdal, yang mulia adalah rajulun yujahidu binafsihi wa malihi. Seorang laki-laki yang berjuang di jalan agama Allah, dia dengan hartanya dan dirinya. Bayangin tuh ya, dia berjuang di agama Allah. Gitu ya, kiai, guru, dia ngajar. Contoh misalnya, ada kiai, ada guru, dia ngajar nggak dibayar sama jamaah. Contoh. Dia berangkat, pakai duitnya sendiri. Dia beli bensin dengan duit sendiri, hartanya sendiri. Misalnya begitu ya. Dia makan lapar di jalan, dia beli dengan duit sendiri. Dia datang ke majelis taklim, dia ngajar, berjuang dengan dirinya, dengan hartanya di jalan agama Allah. Itu contoh. Kalau zaman dulu berperang di jalan agama Allah, berjihad di jalan agama Allah, pedangnya dia yang beli, tombaknya dia beli dengan duitnya sendiri, panahnya dia beli dengan duit sendiri, kudanya dia beli dengan duit sendiri, kemudian dia berjuang dengan dirinya dalam menegakkan agama Allah fisabilillah. Nah, begitu ya. Tuh. Yujahidu binafsihi wa malihi. Ya, tuh segala-galanya udah menang banyak, bener itu udah. Menang banyak. Udah tempatnya ngaji dia yang punya tempatnya ya. Udah gitu datang jamaah, minumnya, makanannya, ngopinya, ngetehnya dia yang nyiapin. Ngaji ilmunya dia kasih ya. Begitu pulang aja mah, nggak ada yang bayar dan apa segala macamnya. Menang banyak itu orang. Masya Allah, hebat benar itu. Segala-galanya udah semuanya dia muarin, menang banyak udah. Yujahidu binafsihi wa mali fisabilillah. Gitu ya. Jadi kita mesti bahagia. Mesti bahagia kalau kita punya rumah, kita punya tempat dipakai buat pengajian, dipakai buat mensyiarkan agama Allah, dipakai untuk berjalan di jalan agama Allah fisabilillah. Sama nuntut ilmu juga. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, gitu ya. Apa itu? Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berangkatnya, perginya dalam fisabilillah. Orang nuntut ilmu, ada pengajian, tempatnya kita yang punya, minumnya kita yang nyiapin, makanannya kita yang nyiapin, wah menang banyak udah itu. Gitu ya. Udah gitu ya, kebetulan yang punya tempatnya kiainya lagi, kiainya yang ngajarinnya juga, gitu ya. Gitu. Ikhlas karena Allah Ta'ala, kagak dibayar sama jamaah ya. Ikhlas karena Allah itu benar-benar itu, Masya Allah, mulia itu orang. Yang kedua, siapa lagi? Summaman. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Orang yang mulia. Orang yang mulia itu adalah rajulun ya'tajilu fi sya'bin minasyi'abi ya'bulu rabbahu. Seorang laki-laki yang mengasingkan dirinya ya, dari manusia, fi syi'bin ya, di jalan antara gunung, daripada jalan-jalan di gunung untuk menyembah kepada Tuhannya. Makanya jangan aneh kalau kita sering nemu makom-makom wali-wali Allah adanya di lereng-lereng gunung, gitu ya. Sunan Muria di Gunung Muria, gitu ya. Mana lagi yang daerah gunung? Sunan Gunung Jati di gunung, banyak di gunung-gunung ya, gitu. Di Gunung Guci ada makom di situ ya. Di Gunung Guci ada kayak besar tuh ya. Jadi ente jangan tahu Gunung Guci tempat rekreasi. Iya, taunya Gunung Guci air panas, ya Allah ya. Gitu. Saya udah pernah naik Gunung Guci, pernah naik ke sono. Itu bukan rekreasi, ziarah saya. Ada Syekh apa namanya? Syekh Kiren.
punya anak, anaknya namanya Syekh apa itu gurunya Habib Lutfi. Jadi Habib Lutfi itu lama di Gunung Guci pesantren. Ada kiai besar di sana, ada makom wali di atas Gunung Guci itu ada. Gitu ya. Jangan tahunya tempat air panas doang mandi. Ziarah kalau lagi Gunung Guci, ya ente rekreasi, pulang dari rekreasi ente ziarah. Habis ziarah pulang baru ke rumah. Gitu ya. Berkah itu. Gitu ya. Jangan ente ziarah dulu baru rekreasi, hilang berkahnya. Ya. Hah? Gunung Guci, wali-wali banyak, wali-wali Allah, kayak model di Gunung Karang di Banten tuh banyak, makam-makam wali-wali Allah adanya di gunung-gunung, ya, tuh, kenapa? Karena mereka itu senang tinggalnya di antara jalan di pegunungan, gitu ya, nyari di lereng-lereng bukit, di atas, ya, mengasihkan diri daripada manusia. Nah itu nomor kedua tuh, seorang laki-laki yang abdol, yang mulia. Wa kana sirri syekti, dan ada siapa tuan guru sirri syekti, namanya sirri syekti. Rahimahullah ta'ala, moga-moga merahmati kepada beliau siapa Allah ta'ala. Yaqulu, yaitu berkata tuan guru sirri syekti, man aroda, barang siapa yang menginginkan orang tersebut, ayat lamalahu, bahwasanya selamat lahu, bagi orang tersebut, apa dinuhu, agamanya orang tersebut, wa ayyastariha, dan barang siapa yang menginginkan bahwasanya istirahat, apa badanuhu, badannya orang tersebut, wa yaqilla, dan barang siapa yang menginginkan ayyaqilla, bahwasanya sedikit, apa gommuhu, sedihnya atau susahnya orang tersebut, gitu ya, fal ya'tajilin nasa, maka hendaknya mengasihkan diri orang tersebut, an-nasa, daripada manusia. Ya, kata guru kita, tuan guru sirri syekti, waliullah, ini sama waliullah, beliau mengatakan barang siapa yang ingin selamat agamanya, istirahat badannya, sedikit sedih dan kesusahannya, maka asingkanlah dirimu dari manusia. Begitu ya. Jangan apa ya, banyak campur baur dengan manusia. Kan begitu. Orang tuh banyak bikin dosa karena apa? Sering ngobrol. Coba aja ente rasain deh ya. Ente sering ngobrol, itu pasti banyak dosanya daripada diem. Iya, kalau perempuan, maaf perempuan, banyak ngobrol, timbulnya apa ya? Ngomongin orang, gibah, update gibah terbaru. Gitu ya, ada update tuh, tiap hari update mulu, ya. tahu nggak, gitu ya, update gibah terbaru, gitu ya. Tuh perempuan, laki-laki sama begitu ya, banyak ngomong kayak tukang obat, akhirnya apa ya, banyak bohongnya. Orang itu kalau ngomongnya banyak, pasti banyak keplesetnya. Orang kalau banyak ngomong, pasti banyak bohongnya. Banyak ngomong, pasti banyak keplesetnya. Tuh, akhirnya apa? Dosa mulu ya tuh. Kumpul banyak orang, ngomongin orang dosa, mitnah orang dosa, ngebohong dosa. Ya. Akhirnya apa? Ada yang kesinggung, berantem, dosa lagi. Segala macamnya itu timbul dosa. Itu yang udah. Yang penting apa? Hak tetangga kita penuhin. Ya, gitu. Kewajiban kita kerja, nari nafkah, kita keluar nari nafkah, pulang ke rumah, masuk ke rumah, ibadah udah. Jangan banyak ngobrol-ngobrol. Ada tetangga ngundang, selamatan, datang. Tayang meninggal tahlil, datang. Begitu ya. Ada pengajian, datang. Beres ngaji, enggak lama-lama pulang. Begitu aja udah. Insya Allah, fal ya'tajilin nasa, orang yang selamat agamanya,
istirahat badannya. Coba kalau kita ngobrol begitu ya, nggak kerasa kan? Jam 12 malam nih, ngobrol jam 1 malam, ngobrol jam 2 malam. Mana yang mau istirahat badannya? Wa yaqilla ghammuhu, kalau orang sering mengasingkan diri daripada manusia, sedikit sedihnya, sedikit kesusahannya. Tapi kalau orang sering banyak ngobrol, ke sono-sono, kemari-kemari ngobrol, banyak susahnya, banyak sedihnya. Gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang akhirnya apa? Kita ngobrolin urusan kita pribadi. Akhirnya ngebuka kita segala macamnya. Rahasia orang kita buka, segala macamnya dibuka. Itu yang membuat kita semakin susah, semakin sedih. Gitu ya. Nggak ada manfaatnya, gitu ya. Itu nggak ada manfaatnya. Udah di rumah aja udah begitu nanya, udah ibadah di rumah. Ngaji waktunya ngaji, tahlil, selamatan, gitu ya. Nyalatin mayit, itu udah. Ada tetangga susah nengok, yang sakit ditengok, udah. Ya, cuman seperlunya aja. Nyampe rumah, masuk lagi. Udah nggak keluar-keluar, gitu ya. Wa yu'ayyiduhu hadisun, dan menguatkan kepada pendapat Imam Syirli Sikti, apa hadisun, sebuah hadis. Layak tianna, pasti. Jadi make lam taukid. Ya tianna make nun taukid. Sampai 2 itu yang nguatinnya. Lam taukid, nun taukid saqilah. Bukan khafifah udah. Layak tianna pasti. Ya tianna bener-bener akan datang. Ya. Alan nasi kepada manusia apa zamanun, satu zaman. Layat lamu, yang tidak selamat lidinin bagi orang yang punya agama, apa dinuhu, agamanya orang tersebut, illa kecuali man, orang parro, yang lari orang tersebut, bidinihi, dengan agamanya orang tersebut, min qaryatin, dari satu kampung, ila qaryatin, kepada satu kampung, wa min syahikin, dan dari tempat yang tinggi, ila syahikin, kepada tempat yang tinggi, wa min hajirin, dan dari tempat yang berbatu, ila hajirin, kepada tempat yang berbatu, kata Nabi, seperti musang atau rubah, alladhi yarugu, yang melompat ke sana ke sini, berjalan ke sana ke sini bolak-balik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, nanti akan datang ya kepada manusia satu zaman di mana nanti tidak akan selamat agamanya seseorang kalau dia tidak berpindah-pindah. Gitu. Nanti bakal kejadian tuh. Kalau pengen selamat dia muter pindah-pindah. Nah, termasuk hadis ini disebutkan salah satunya apa? Salah satunya ini hadis tentang kedatangan Dajjal. Gitu ya. Nanti kalau Dajjal datang, itu nanti akan terjadi tuh gelombang perpindahan, berpindah-pindah. Min qaryatin ila qaryatin. Orang bakal pindah dari satu kampung ke satu kampung. Pindah lagi min sahikin, dari tempat yang tinggi ke tempat yang tinggi. Kenapa? Karena semuanya dunia ini sama Dajjal bisa semuanya dijajah. Kecuali 2 yang bisa dijajah, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kenapa? Karena dijaga malaikat dengan panahnya. Jadi kalau Dajjal mau mendekat, malaikat siap panah. Takut Dajjal sama malaikat. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Mekah. Itu 2 tempat yang nggak bisa dijajah. Selainnya dijajah oleh Dajjal. Makanya nanti orang yang selamat itu alladzi, orang-orang yang berpindah dari satu kampung ke kampung, berpindah dari tempat tinggi ke tempat yang tinggi, berpindah dari tempat yang berbatu ke tempat yang berbatu. Maksudnya goa yang batu-batu gitu. Seperti musang yang meloncat berjalan ke sana kemari. Gitu ya. Itu nanti bakal terjadi itu.
bakal datang zaman itu manusia akan berjalan seperti itu kalau pengen agamanya selamat. Kalau enggak, kalau dia diem nggak selamat dia. Gitu ya. Nanti bakal kejadian itu. Wa kana Syekh Abu Bakrin, dan ada siapa guru kita Abu Bakrin apa itu? Al-Warraqi, Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu taala, moga-moga merahmati kepada beliau siapa Allah taala, yaqulu, yaitu berkata Syekh Abu Bakar Al-Warraq, ma zaharatil fitnatu, tidaklah nampak, tidaklah muncul apa al-fitnatu fitnah min ahdis sayyidi Adam alaihi salatu wassalam, dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ila waktina hada, sampai waktu zaman kita ini, illa kecuali minal khultati, daripada bercampur baur. Jadi kata beliau Syekh Abu Bakar Al-Warraq ya, bahwasanya fitnah itu muncul dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman kita, gara-gara bercampur baur dengan manusia. Begitu. Timbul fitnah. Begitu ya. Waman janaban nasa, waman janaba, dan barang siapa janaba menjauhi orang tersebut, an-nasa akan manusia, karena maka ada orang tersebut ilas salamati, kepada keselamatan, yaitu akroba, lebih dekat. Jadi barang siapa yang menjauhi manusia, dia lebih dekat selamatnya. Gitu ya. Maksudnya menjauhi apa ya? Bukannya dia nggak mana. Menjauhi, nggak banyak ngobrol-ngobrol, nggak banyak campur baur, begitu ya, gitu. Zikir aja ya, gitu, zikir, gitu ya. Banyak orang tongkrong jadi mafsadat, jadi rusak, begitu ya. Nongkrong, ternyata temennya nongkrong lagi diincar sama polisi, begitu ya, karena narkoba. Begitu datang grebek polisi, insya Allah ente juga bakal dibawa ke kantor polisi karena dianggap temennya. Iya, lumayan tuh kalau malam nginep semalaman gitu. Ya, interogasi dulu, tes urin dulu. Gara-gara apa ya? Nongkrong, ngobrol, kemana kemari, segala macamnya timbul. Makanya orang yang pengen selamat, lebih dekat keselamatan itu adalah menjauhi bercampur baur dengan manusia. Itu lebih selamat ya, daripada melakukan dosa-dosa. Berbeda sama kholwat ya. Kalau kholwat itu dalam kamar udah gak keluar, udah semuanya nggak inget itu, istrinya udah dibiarin, anaknya dibiarin, itu kholwat udah ya, lupa udah semuanya ya. Dia enak-enak berduaan dengan Allah gitu ya. Ya udah, kita bisa ngerasain lah ya. Kita bisa ngerasain ketika kita sering ngobrol-ngobrol, bercampur baur, mana manfaatnya, mana madaratnya. Kita bisa ngerasain. Barangkali ketika kita sering banyak ngobrol, tahu-tahu kita di situ ngomongin orang, fitnah orang, ngebohong dan sebagainya, timbul takabur kita, timbul sombong kita dan sebagainya. Begitu ya. Wa qad azma'u wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.